kabar saya sebenarnya cukup baik. Hanya belakangan ini saya sering merasa lelah, terus pikiran saya penuh dan benar-benar sulit untuk beristirahat. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang kita bicarakan di sini dijaga kerahasiaannya. Tujuan sesi ini adalah memberi ruang agar kamu bisa bercerita dengan nyaman mengenai apa yang sedang kamu alami. Kalau ada pertanyaan yang membuatmu tidak nyaman, kamu juga berhak untuk tidak menjawab. Apakah kamu merasa cukup nyaman untuk melanjutkan sesi ini? Ya, saya merasa nyaman. Baik, dari informasi yang saya terima, kamu sudah menghadapi beberapa kesulitan yang berkaitan dengan pekerjaan. Namun, saya ingin mendengarnya secara langsung dari kamu. Apa yang membuatmu memutuskan untuk mengikuti sesi ini? Sejujurnya saya udah cukup lama memendam ini sendiri. Terus awalnya juga saya berpikir mungkin karena saya sedang lelah dan nanti juga terbiasa. Tapi beberapa bulan terakhir ini rasanya berat. Saya juga mulai sering merasa tertekan setiap kali harus berangkat kerja. Bisa diceritakan lebih lanjut tentang tekanan yang kamu rasakan itu? Di kantor itu sedang ada banyak perubahan sejak pergantian manajemen. Terus untuk target kerja kita juga meningkat, pekerjaan bertambah, dan hampir setiap hari ada tugas baru yang harus diselesaikan. Kadang saya juga punya banyak pekerjaan lalu tiba-tiba mendapat tambahan tugas yang harus selesai hari itu juga. Terus saya juga udah berusaha menyelesaikan, tapi lama-lama saya merasa kewalahan. Ketika menghadapi situasi seperti itu, apa yang biasanya kamu rasakan? Biasanya saya panik, cemas. Terus sebelum sampai kantor saya sudah memikirkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi hari itu. Saya takut melakukan kesalahan, takut pekerjaan saya tidak cukup baik. Terus saya juga takut mengecewakan atasan. Sepertinya tekanan yang kamu rasakan tidak hanya berasal dari banyaknya pekerjaan, tapi juga dari kekhawatiran bahwa hasil kerjaan itu tidak akan memenuhi harapan orang lain. Iya, benar. Kadang saya merasa apapun yang saya lakukan itu pasti kurang. Bagaimana pengaruh kondisi ini terhadap kehidupanmu di luar pekerjaan? Sebenarnya cukup besar. Dulu setelah pulang kerja, saya masih punya banyak tenaga dan energi untuk melakukan hal-hal yang saya sukai. Saya suka baca buku, terus nonton film. Sekarang rasanya saya ingin rebahan karena sudah terlalu lelah. Yang paling terasa mungkin pola tidur saya. Saya sering terbangun tengah malam, lalu memikirkan pekerjaan yang belum selesai, atau takut ada kesalahan yang saya lewatkan. Jadi meskipun sudah pulang dari kantor, pikiran tentang pekerjaan itu masih terus mengikuti. Iya, kadang saya juga merasa tubuh saya ada di rumah, tapi pikiran saya masih di kantor. Itu pasti sangat melelahkan. Ya, saya juga mulai merasa kehabisan energi. Bagaimana hubunganmu dengan atasan selama ini? Sebenarnya tidak buruk, tapi saya sering merasa kurang dihargai. Beberapa kali ketika saya melakukan kesalahan kecil, atasan menegur saya di depan rekan kerja lain. Saya tahu memang perbuatan saya itu salah dan perlu memperbaikinya. Tapi ketika itu dilakukan di depan banyak orang, saya merasa malu dan gak nyaman. Apa yang kamu rasakan saat itu terjadi? Saya merasa sedih dan kecewa. Setelah itu, saya jadi lebih berhati-hati, tetapi bukan karena ingin berkembang. Saya lebih karena takut melakukan kesalahan lagi. Jadi selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk menghadapi tekanan tersebut? Saya mencoba bekerja lebih keras, saya datang lebih awal, pulang lebih malam, bahkan sering membawa pekerjaan ke rumah. Awalnya saya pikir kalau saya bekerja lebih keras, semuanya akan membaik, tapi ternyata saya malah semakin lelah. Ketika cara itu tidak memberikan hasil yang kamu harapkan, apa yang terlintas di pikiranmu? Saya mulai mempertanyakan diri sendiri. Saya sering berpikir mungkin saya memang tidak cukup kompeten atau tidak cukup kuat menghadapi tekanan kerja. Di tengah semua tekanan yang kamu alami, saya melihat kamu tetap berusaha bertahan dan menyelesaikan kerjaanmu.
menurutmu apa yang bisa membuatmu masih bisa bertahan sampai sekarang? Saya tidak tahu, mungkin karena saya merasa punya tanggung jawab dan saya tidak suka meninggalkan pekerjaan begitu saja. Itu menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang bertanggung jawab ya. Mungkin iya, saya memang selalu berusaha memberikan yang terbaik. Selain itu, apakah ada kemampuan atau pengalaman yang pernah membuatmu menghadapi situasi sulit sebelumnya? Dulu saat kuliah saya cukup pandai mengatur jadwal dan prioritas. Saya jarang menunda pekerjaan. Kalau melihat situasi yang sedang kamu alami sekarang, menurutmu apa yang mungkin bisa membantu mengurangi tekanan tersebut? Mungkin saya perlu mulai mengatur bahas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selama ini saya terlalu fokus bekerja sampai lupa istirahat. Terdengarnya seperti langkah yang sangat penting. Saya juga berpikir untuk mencoba berbicara dengan atasan mengenai beban kerja saya. Selama ini saya hanya diam karena takut dianggap tidak mampu. Apa yang membuatmu ingin mempertimbangkan langkah itu sekarang? Karena saya mulai sadar kalau terus dipendam kondisi saya tidak akan berubah. Baik, terima kasih sudah berbagi banyak hal hari ini Serena. Dari pembicaraan kita, saya memahami bahwa tekanan kerja yang meningkat membuatmu merasa cemas, lelah, dan mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Namun, saya juga melihat bahwa kamu memiliki banyak kekuatan, seperti rasa tanggung jawab, ketekunan, dan kemampuan mengatur prioritas. Hari ini kita juga menemukan beberapa langkah yang ingin kamu coba, yaitu mulai memberikan ruang untuk beristirahat, mengatur kembali prioritas pekerjaan, dan mempertimbangkan komunikasi yang lebih terbuka dengan atasan. Bagaimana perasaanmu setelah menceritakan semua ini? Sejujurnya saya merasa lebih lega. Selama ini saya jarang benar-benar menceritakan semuanya kepada orang. Setelah berbicara hari ini, saya merasa pikiran saya sedikit lebih ringan dan lebih jelas melihat apa yang sebenarnya sedang saya hadapi. Saya senang mendengarnya. Terima kasih karena sudah bersedia terbuka dan berbagi cerita. Saya menghargai keberanianmu untuk menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Terima kasih juga karena sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama.